Sepanjang sejarah manusia, darah telah tumpah di atas tanah yang disebut milik Tuhan. Dari perang di Israel kuno hingga konflik modern yang mengatasnamakan keadilan, selalu muncul pertanyaan yang mengguncang hati nurani manusia. Apakah membunuh dalam perang bisa dibenarkan di hadapan Allah? Bukankah Allah berfirman, "Jangan membunuh"? Tetapi di sisi lain, bukankah Alkitab juga mencatat bahwa Allah pernah memerintahkan umatnya untuk berperang? Apakah itu berarti Allah berubah? Ataukah kita yang belum memahami konteks moral dan spiritual dari peperangan? Pada episode ini, kita akan melihat bagaimana Alkitab menuntun kita untuk memahami persoalan sulit ini tentang membunuh, perang, keadilan, dan kasih. Kita akan menelusuri dua pandangan besar dalam sejarah iman Kristen, yaitu just war theory atau teori perang yang adil, dan juga pacifism atau jalan damai Kristus. Dan akhirnya kita akan melihat bagaimana prinsip-prinsip firman Tuhan menuntun kita hidup dalam dunia yang seringkali penuh kekerasan. Mari kita gali bersama. Sejak kejatuhan manusia dalam dosa, kekerasan itu menjadi bagian dari kisah manusia. Dari tangan Kain yang menumpahkan darah Habel, dosa membuat manusia saling melukai satu sama lain. Namun, di tengah sejarah yang kelam itu, Allah tetap menegakkan prinsip bahwa hidup adalah kudus dan manusia harus mempertanggungjawabkan setiap darah yang ditumpahkan. Itulah sebabnya dalam Keluaran 20 ayat 13 kita membaca perintah yang tegas, jangan membunuh. Namun, ketika kita membaca seluruh Alkitab, kita menemukan kenyataan bahwa bangsa Israel kadang diperintahkan untuk berperang, bukan demi ambisi manusia, tetapi dalam konteks penghakiman Allah terhadap kejahatan. Maka disinilah muncul ketegangan moral. Kapan peperangan dianggap adil dan kapan menjadi dosa? Mari kita lihat just war theory atau perang demi keadilan. Pandangan pertama dikenal dengan just war theory ini atau perang yang adil. Pandangan ini sebenarnya lahir dari pemikiran bahwa dunia ini telah rusak oleh dosa. Dan terkadang kekuatan perlu digunakan untuk menahan kejahatan yang lebih besar. Ada tokoh-tokoh seperti Agustin dan juga Thomas Aquinas menegaskan bahwa perang hanya bisa dibenarkan bila memenuhi kriteria moral tertentu. Lalu mereka menyusun prinsip-prinsip agar manusia tidak menggunakan pedang dengan sembarangan. Sesungguhnya ada 6 kriteria utama dari just war theory. Yang pertama adalah just cause. Artinya, perang hanya sah bila ada alasan moral yang benar, seperti membela diri atau melindungi orang yang tak bersalah. Yang kedua adalah right authority. Hanya otoritas yang sah dalam hal ini adalah pemerintah yang boleh memutuskan perang, bukan individu masing-masing. Yang ketiga adalah right intention. Tujuannya harus menegakkan keadilan, bukan membalas dendam atau mencari keuntungan. Dan yang keempat adalah last resort. Artinya, semua cara damai harus diupayakan terlebih dahulu. Dan yang kelima, proportionality atau kerugian yang ditimbulkan tidak boleh lebih besar dari kejahatan yang ingin dicegah. Dan yang keenam adalah discrimination. Artinya, dalam perang harus dibedakan antara kombatan dan warga sipil yang tak bersalah tidak boleh dijadikan sasaran. Landasan biblika yang sering dipakai adalah Roma 13 ayat 1-4, bahwa
Pemerintah tidak memegang pedang dengan sia-sia, tetapi dia adalah hamba Allah untuk menghukum orang yang berbuat jahat. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa Allah memberi tanggung jawab kepada pemerintah untuk menegakkan keadilan, bahkan bila itu berarti menggunakan force atau kekuatan. Dalam konteks ini, pedang bukan lambang kekerasan yang sewenang-wenang, tetapi simbol otoritas hukum untuk menghukum kejahatan. Kita juga melihat di Perjanjian Lama, ketika Allah memerintahkan bangsa Israel berperang melawan Amalek, 1 Samuel 15. Atau ketika mereka diperintahkan untuk melindungi tanah perjanjian dari bangsa-bangsa yang menyerang. Dalam semua kasus itu, perang bukan dimotivasi oleh kebencian, tetapi sebagai bagian dari rencana Allah untuk menegakkan keadilan dan menahan kejahatan. Namun perlu diingat, just war theory tidak mendorong perang. Sebaliknya, teori ini justru menjadi pagar moral untuk memastikan bahwa perang hanyalah pilihan paling terakhir dan tidak dilakukan dengan hati yang penuh kebencian. Perang yang adil bagi mereka bukanlah perang yang dimenangkan dengan pedang, tetapi dengan hati yang tetap tunduk kepada Allah. Pandangan yang kedua adalah pandangan yang disebut pacifism atau jalan damai Kristus. Ini adalah pandangan di sisi yang lain, yang menolak semua bentuk kekerasan, bahkan dalam perang yang dianggap adil sekalipun. Bagi mereka yang berpegang pada pandangan ini, teladan Kristus adalah dasar utama etika mereka. Yesus tidak hanya mengajarkan kasih kepada musuh, tetapi ia sendiri hidup dan mati dalam kasih tanpa kekerasan. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 38 sampai 44, "Jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Dan ketika Petrus menghunus pedang di Taman Getsemani untuk melindunginya, Yesus berkata, "Sarungkan pedangmu ke dalam sarung, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang." Matius 26 ayat 52. Jadi Kristus tidak membela diri dengan kekerasan. Ia menanggung penderitaan demi keselamatan manusia. Dan di kayu salib ia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Para pengikut Kristus generasi awal, seperti Tertullian dan juga Origen, mereka menolak untuk ikut dalam peperangan. Oleh karena mereka percaya bahwa kerajaan Kristus bukan dari dunia ini, menurut Yohanes 18 ayat 36. Dan karena itu, umat Allah tidak dipanggil untuk menumpahkan darah manusia, bahkan demi negara sekalipun. Pasifisme bukanlah kelemahan, tetapi justru menuntut keberanian moral yang besar. Keberanian untuk menolak membahas kejahatan dengan kejahatan. Keberanian untuk tetap mengasihi ketika dilukai. Seperti yang ditulis Paulus dalam Roma 12 ayat 21. "Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Pandangan ini percaya bahwa kekerasan, betapapun adil kelihatannya, tidak pernah menjadi jalan Allah untuk menebus dunia ini. Hanya kasih yang mampu menghancurkan mata rantai kebencian. Sehingga ini menimbulkan dilema moral dan juga penyeimbangan. Jadi, setelah melihat dua pandangan ini, kita berhadapan dengan pertanyaan yang besar. Mana yang benar? Apakah Allah membenarkan membunuh dalam perang? Atau Yesus menuntut kita untuk sepenuhnya menolak kekerasan? Sayang sekali jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak. Alkitab tidak memberikan jawaban hitam putih, tetapi memperlihatkan dua realitas moral yang sama-sama benar di dalam konteksnya. Di satu sisi, Allah menegakkan keadilan dan menghukum kejahatan, tetapi di sisi lain, Kristus memanggil kita untuk hidup
dalam kasih, pengampunan, bahkan terhadap musuh. Menariknya, Yesus memuji iman seorang perwira Romawi di Matius 8 ayat 5-10. Ia tidak pernah menyuruh berhenti menjadi prajurit, melainkan dia menyoroti imannya yang besar. Ini menunjukkan bahwa Yesus tidak menolak keberadaan fungsi militer secara mutlak, tetapi dia menekankan sikap hati di dalamnya. Artinya, persoalan utama bukanlah apakah perang itu salah, tetapi bagaimana hati manusia di hadapan Allah ketika menghadapi kejahatan. Apakah kita berperang karena cinta akan keadilan atau karena kebencian terhadap musuh? Dalam dunia yang sudah rusak oleh dosa, terkadang pertahanan diri diperlukan. Namun bahkan dalam pembelaan diri, orang percaya dipanggil untuk tidak kehilangan kasih, tidak kehilangan belas kasihan, dan juga kerendahan hati. Perang mungkin tak terhindarkan dalam dunia berdosa, tetapi orang percaya tidak boleh mencintai perang. Setiap darah yang tertumpah adalah tragedi yang mengingatkan kita bahwa dunia ini masih menantikan penebusan yang sempurna. Jika demikian, apa prinsip-prinsip praktis bagi orang percaya? Apa yang dapat kita pelajari dan terapkan? Yang pertama, hargailah kehidupan. Setiap manusia diciptakan menurut gambar Allah. Membunuh bukan hanya persoalan fisik, tetapi juga persoalan moral dan spiritual. Oleh karena hidup bukan milik kita, itu adalah milik Tuhan. Prinsip yang kedua, jaga hati dan motivasi. Bilapun kita harus membela diri atau menegakkan keadilan, jangan biarkan kebencian menguasai hati. Kita dipanggil untuk mengasihi bahkan dalam penderitaan. Yang ketiga, utamakan dulu jalan damai sejauh mungkin sedapat yang kita dapat lakukan. Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Peperangan hanya boleh menjadi pilihan yang paling terakhir setelah semua upaya perdamaian sudah dijalankan. Prinsip yang keempat, doakan mereka yang terlibat dalam peperangan, baik yang membela keadilan maupun yang tersesat dalam kekerasan. Karena hanya kasih Allah yang dapat menyembuhkan luka bangsa-bangsa. Dan prinsip yang kelima, nantikanlah kerajaan Kristus. Nabi Yesaya memberikan nubuat, Yesaya 2 ayat 4. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan bangsa tidak akan lagi belajar berperang. Itu adalah harapan sejati dari umat Allah di dunia baru, di mana tidak ada lagi peperangan. Sebagai kesimpulan, di antara pedang dan salib, saudaraku, dunia terus berperang, tetapi salib tetap berdiri tegak. Salib mengingatkan kita bahwa keadilan Allah ditegakkan bukan melalui darah musuh, tetapi melalui darah anaknya sendiri. Ketika dunia berkata, balaslah, Kristus berkata, ampunilah. Ketika dunia berkata, berperanglah demi kebenaran, Kristus berkata, akulah kebenaran itu. Pada akhirnya, hanya kasih yang akan menang. Dan mereka yang membawa damai akan disebut sebagai anak-anak Allah. Semoga kita menjadi umat yang memilih jalan kasih di tengah dunia yang keras, menjadi pembela kehidupan, pembawa damai, dan saksi bagi kerajaan yang kekal. Sebab di antara pedang dan salib, Allah memanggil kita untuk memilih kasih. Sekian dari saya, mari kita menggali firman Tuhan untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Jika Anda merasa diberkati dan dicerahkan oleh pembahasan ini, silakan bagikan video ini kepada orang-orang terkasih. Kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya hanya di Depth Inside Growth. Tuhan Yesus memberkati.